Buat para nakama yang ingin merasakan tanah kelahiran Oda Sensei seperti apa, ngelihat patung-patung Luffy, Zoro, Sanji dan lain-lain ke tanah suci Kumamoto, silakan ikut One Piece Tour yang gua adakan tanggal 8 Oktober 2026. Kita akan ke Kumamoto, ke Osaka, ke USJ dengan harga 23 juta saja. Batch kedua sudah dibuka dan total packs-nya hanya 15 orang. Terbatas. Jadi buat kalian yang pengen ikut, silakan langsung pesan ke nomor yang ada di poster ini. Nakama, kalian sekarang bisa bantu support podcast Sunny Go dengan cara scan QR code Saweria di samping ini ya. Berapapun nominal yang kalian sumbangkan, yang kalian sawer, itu akan sangat berarti bagi kami, tim podcast Sunny Go, karena itu adalah kayu Adam untuk membuat kapal Sunny Go lebih kuat, lebih kokoh, dan mengarungi New World lebih kuat lagi sampai ke Laftel. Jadi jangan lupa untuk scan QR Saweria di samping ini. Dukungannya kami tunggu. Terima kasih Nakama. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece, tentu saja Sunny Go yang masih berlayar di One Piece Cafe dengan tema Panghazard ya. Jadi buat para nakama yang ingin datang ke sini silakan datang. Hari apapun bisa, tapi kalau nonton podcast biasanya hari Senin ya. Hari Senin. Hari Senin dan Jam kalau 11. mesen apapun bisa dapat merchandise original dari One Piece Cafe. Ini gue mesen yang paling baru nih. Ini udah lama nih gue ngomongin nih. Iya, ini ada Sasar ada Clown. asap-asapnya ya. Iya, Wah. jadi bener-bener kayak ini racikan eksperimen Sasar Clown. Caranya adalah pakai yang putih dulu katanya, terus ini merata. Yang putih itu apa ya? Yogurt bukan? Oh, iya ya. Yogurt ya. Terus, nah, Wow. sudah semua, tutup. Baru nih, ininya kiri dan kanan. Biar kayak penghazard. Gue curiga Arya magang di SAD nih ya. Do Flamingo sama Sasar Clown. Gue diajarin tadi, diajarin. Oh, diajarin. Ini kiri gue ya. Kok belum habis ya? Wah, wangi-wanginya buah ya. Ini memang kita bisa minum sambil main ya. Iya, betul. Dan bebas, nggak harus semuanya. Dari Kayak gue nih, gue sisain dikit nggak apa. Kan? Tergantung kalian ya. Iya. Sukanya gimana. Tuh, gue masih gue sisain dikit. Jadilah Gasunomi. Gasunomi dengan tema Pulau Panghazard. Panghazard. Ini bisa pakai sendok, bisa pakai sedotan ya. Emang menarik banget ya. Menarik. Kalau gue lagi Gua pengen yang segar-segar, gue pesen Nami ya. Iya. Oh, Nami udah ada mulu ya? Nami selalu ada dan dari awal sudah ada. Gimana rasanya? Selalu enak sih, gue suka. Selalu enak ya. Suka. Dingin-dingin. Mantap. Ini buat karena kalian pengen nyobain, langsung aja ke One Piece Cafe ya. Harganya nggak terlalu mahal. Dan kayaknya harusnya ini karena Sasar Clown ini bintangnya Panghazard hanya ada di arc ini doang ya. Iya. Takutnya udah ganti arc nanti nggak ada. Jadi buruan datang ke One Piece Cafe di Spark. Betul. Nah, hari ini kita akan bedah chapter yang luar biasa. Tentu saja nakama sudah mulai pertarungannya nih. Iya, sudah mulai. Jadi dari flashback yang berbulan-bulan itu, Ya. sekarang dikembalikan ke current timeline dan sudah action ya. Action. Karena kemarin ternyata banyak yang suka tuh kita beda chapter sama Upstation. Oh iya, menarik sekali. Bisa tuh kita beberapa kali lagi Iya. nanti ya, sering-sering ya. Ya. Karena mereka kan juga punya konten beda Iya. chapter. Oh ceramah itu ya? Iya, jadi mungkin saling bertukar pikirannya lebih menarik kali ya. Gitu. Betul. Bang, kemarin gue lupa padahal ada si Rafif ya dari Koptas. Iya. Harusnya dia ikut untuk konklusi di akhir. Gue Oh lupa. betul. Saking serunya. Iya benar. Gue lupa dia juga nggak ngomong. Gue pengen ngomong gini. Iya. Kalau dia ngomong gue ingat, gue nggak ngeh. Betul. Menarik loh dia kalau ini ya. Iya. Bikin Jadi buat pembahasan. orang nakama juga kalau misalkan mau datang ke One Piece Cafe, datang aja dan pengen misalkan Silakan. punya teori. Ya teori, atau mau jadi apapun. notulen, memberikan konklusi atau mau apapun deh. Dan ini tanpa Saat paksaan ditunggu. ya. Kalau mau boleh, kalau enggak ya apa? Tuh. Gitu. Yang baru apa Cil? One Piece nggak ada. Yang baru kayak belum ada ya. Kayaknya ini aja sih, lihat di beberapa ada leak gitu video ya, kayak studio di Cina ya. Ya. Itu tuh mereka lagi produksi yang WIT itu kayaknya salah satu timnya itu ada studionya di Cina ya kalau nggak salah ya, dan
produksinya ada beberapa desain karakter dan memang ya lu udah lihat sendiri lah desain karakternya bagus ya. Yang paling baru ini ya, Ya mereka lagi serius ngerjain itu gitu loh. sama Heroin ya, pengen keluar ya? Heroines betul. Ternyata Keluar. desain Heroin tuh udah lama juga ya keluar Iya, ya. Udah lama. lumayan lama, tapi baru diproduksi sekarang ya. Betul, karena mungkin mereka pitchingnya lama kali ya buat ngangkat itu jadi anime ya. Ya. Tuh. Hari ini tidak berita One Piece ya, masih seputar itu aja. Belum ada yang menarik lagi. Ya. Di Indonesia juga belum ada sesuatu yang menarik ya soal One Piece ya. Belum Mungkin ada One Piece yang Live Action baru. akan keluar. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Benar-benar hype-nya emang udah menarik sih. Tunggu aja tanggal berapa ya? 10 Maret 10 Maret. 10 Maret akan tayang serentak Ya. di Gak sabar Netflix. sih, gua nonton gak sabar. Iya, gak sabar gua. Kita di podcast sebelumnya itu kayak Netflix Iya. ya saat itu ya. Case paling baru juga belum keluar. Belum. Paling seru ini Liverpool kalah. Bisa aja dia masukin ya, bridgingnya nyari berita itu kan. Karena Manchester City akhirnya menang. Oh gitu. Kan tetangga sama MU kan. Iya. Itu yang biru ya? Iya, yang biru. Iya. Lu yang merah ya? Dan lagi kejar-kejaran poin sama Arsenal. Oke. Gitu. Jadi semoga Arsenal bisa bertahan. Tapi fan fact-nya ternyata Nakama, Cancil sudah ke Old Trafford duluan daripada gua. Ah iya benar. Gue sempat tinggal di Manchester lumayan lama ya. Iya, itu apa Cil? Boleh cerita nggak sedikit? Iya kan waktu itu gue sempat kerja ya di London ya. Terus rumah bos gue dia di Blackpool, itu dekat Liverpool. Oke. Dekat Liverpool tapi dia di dekat Tahun berapa itu? laut 2016. 2016 lu tinggal di Manchester. Iya, gue tinggal Manchester terus gue Berapa lama? 6 bulan ya. 6 bulan, lumayan ya. Gue ke Mall Manchester, ya gue baru tahu di sana mallnya tuh nggak pakai AC karena dingin. Oke. Beda sama di Jakarta panas ya. Terus main ke Old Trafford, terus ternyata di sana juga banyak gue nggak tahu itu imigran apa beneran bule Inggris. Dia jualin ini ya, apa nih kalau di sini tuh di GBK dulu suka jualin kayak sial. sial gitu ya. Itu ada MU, City apa segala macam dia jualan gitu. Emang suka banyak. Iya. Gue pengen banget ke Old Trafford tapi Cancil lebih dulu ke sana. Iya, next time gue tuh keren sama Arya. Gue Tapi- ke Kumamoto, Arya ke Old Trafford nanti. Tapi lu emang gak sesuka itu, maksudnya ya datang karena lu tinggal di situ aja, bukan karena Iya, suka bola. kayak gini lah. Gue sering jadi guide buat teman gue orang asing dari luar negeri. Gue bawa dia ke GBK. Meskipun mereka itu nggak suka olahraga atau nggak suka Oh. bola, tapi kan itu adalah salah satu touristic spot yang ada di sekitar situ. Lu diajak ke sana. Ya, gue diajak sana karena emang deket rumah Di- di Blackpool. Gue di Blackpool. Iya, Itu Blackpool. deket banget sama Manchester. Di sana ada ini gak sih yang berbau One Piece? Berbau-bau nggak ada Nggak ada lagi. Sayangnya tidak ada. Amerika ya yang banyak ya. Sekarang US yang banyak. Apa-apa di Paling- US sekarang ininya. Lu ke Big Ben dong. Ke Big Ben, ke itu- Blackpool Tower, ke Liverpool. Itu lokasi paling legendaris ya untuk fans Conan. Oke. Karena Shinichi Kudo Iya. menyatakan perasaannya di situ. Benar. Keren. Iya, ada nama jalan apanya juga yang detektif itu ada gue lihat tuh di Baker situ. Street. Gue lupa. Iya, Baker Street, betul. Ya, Ada makanya Baker Street. gue bilang ke beberapa orang kalau misalkan gue boleh keluar negeri, bisa keluar negeri Iya. selain Jepang, Mm-mm. pilihan gue adalah Inggris. Oke, lu mau ke Ke London dan ke Oke. tadinya ke London, sekarang main ke Old Trafford juga. Old Trafford. Semoga terwujud deh. Amin, sebentar lagi pasti. Oh sama ini Pokemon Park ada di Kanto. Ah iya, Kanto, betul. Gue pengen banget dah. Coba kalau Iya, gue iya, bikin tour ke sana pada mau nggak ya? Benar. Kita ngeliat Pokemon, gila gue kayak nangis sih ke situ. Iya. Itu Pokemon yang pertama banget. Iya benar. Tapi katanya tiketnya tuh sold out baru buka tuh saking ramenya. Soalnya untuk berapa lama? Kurang tahu deh. Pokoknya orang-orang mau ngedapetin tiket aksesnya tuh Iya ya? sulit banget ya. Karena naik loh beritanya di CNN, di apa segala macam sampai bahas Pokemon. Karena itu Kanto itu. Pokemon pertama. Betul. Gue ngeliat video orang ya, Iya. anjir pas dateng tuh bener-bener kayak main game dan Iya. ketemunya Pidgey, Rattata, aduh. Nangis sih gue juga. Ya itulah seputar Apa yang terjadi di dunia Iya. saat ini ya. dan ya nggak hanya One Piece kan, kita Iya. kan hidup tidak hanya One Piece. Benar, Meskipun di podcast paling One Piece, tapi kita bisa membahas yang lain juga. Betul. Sekarang Nakama, langsung aja buka Manga Plus-nya. Jangan buka situs lain, karena ini situs paling legal. Karena kita akan membedah chapter 1173 dengan judul Generasi Prajurit. Itu sambil makan nachos ya Nakama ya? Yes. Enak banget sih, makanya gue pesan ini mulu. Ini bukan cover story apa? Cover request. Cover request dari siapa nih? Dari Seibu. Anjir kayak nama toko Seibu. Nama supermarket ya. Seibu. Di GI itu ada. Iya, tuh. di GI Seibu. Dia request Mm-mm. Usop yang mengoleskan madu ke hidungnya sebagai umpan untuk menangkap kumbang badak. Tapi lihat siapa yang tertarik. Malah Chopper. Karena Chopper sangat menyukai dengan hal-hal manis ya. Itu ada juga di SBS.
Iya, dia pertama kali makan manis Dari gara-gara Robin, ya? Robin. Iya, dari Robin. Makanya Robin tuh udah jadi mama makanan manis buat Chopper. Iya. Selalu setiap ada panel di mana ada cotton candy ya, pasti dia selalu bagi. Tuh. Tapi kumbang di sini juga cukup ini ya, cukup sering disebut ya. Sering disebut. Luffy sangat suka dengan kumbang. Dan Usopp adalah orang yang punya pengetahuan banyak tentang kumbang Iya, ya. Kalau iya. lagi ngomongin sama ini. Terus nama gurunya Usopp juga? Iya, Herakles kumbang juga. Herakles juga sama. Dan kalau misalkan apa ya nakama? Dan dia kemarin waktu di Wano topinya kayak kumbang. Iya, kan ada yang bilang teori ini. Jangan-jangan One Piece adalah kumbang. Iya, iya. Dan kalau itu terjadi, anjing lucu banget sih. Lucu banget ya. Tapi aneh. Ngapain ada Kalau kumbang gua, tua banget di iya situ? ya. Kalau kumbang, gue masukinnya karena kan gue ngerasa mimpinya Luffy berhubungan dengan luar angkasa ya. Iya, iya. Kalau nanti Frankie dapat material apa segala macam, mungkin bentuk kapal UFO-nya itu bentuk kumbang gitu loh. Ya bentuk sih. Kan ada spesifiknya yang Luffy suka apa deh? Iya, iya, iya. Ituan Jepang tuh, ituannya Jepang Iya, kan? Atlas. Atlas, bener gue kebayangnya tuh kapal luar angkasanya bentuk atlas. Jadi Luffy jadi seneng Oh banget. sama gitu. ini, gue kemarin ngomong di Upstation dan udah di konten juga. Gue kepikiran, jangan-jangan Luffy tuh tahu ibunya siapa Oh sebenarnya. gitu, oke. Gimana tuh? Karena berdasar dari kata-kata dia nakama. Mhm. Dia bilang kan waktu di Water Seven pas Iya. Garp datang, Mhm. katanya ketemu bokap lo ya. Iya. Terus reaksi Luffy adalah, lah emang gue punya ayah ya? Mhm. Bukan, Lu punya orang tua. emang gue punya orang tua. Iya. Feeling gue dia tahu ibunya siapa. Iya. Dan kayaknya Menarik ya. yang mengajarkan tentang ilmu luar angkasa mungkin ibunya. Oh, menarik, Tentang roket, menarik. tentang UFO. Menarik. Jadi bukan dari Garp, karena Garp bukan kan waktu itu lu sempat bilang kan kayak dia melihat Garp yang punya impact. Soalnya Garp juga kan jurusnya luar angkasa Galaxy kan. Impact, terus apa Iya. segala macam deh. Meteor apa gitu. Aha. Oh, ternyata dari ibunya. Enggak, ini teori gua. Iya. Bisa jadi entah Garp Betul. atau si ibunya Luffy yang mengajarkan dia luar angkasa tuh. Karena ada memang segala macam. banyak sekali kutipan bahwa guru pertama anak adalah ibunya. Iya. Jadi memang karena Luffy kan juga apa ya, nggak terpapar lama banget sama orang tuanya. Mungkin ilmu-ilmu itu ya benar dari ibunya, karena yang lain kayak dari Dadan, Garp, terus dia ngegembel bertiga sama itu tuh kayak kurang wawasan saat itu ya. Jadi kayaknya mungkin masa-masa sama ibunya mungkin. Jadi menarik kalau misalkan tiba-tiba ibunya Luffy adalah penduduk bulan. Sangat menarik itu ya. Sangat Jadi menarik. kalau nyambung ke mimpinya Luffy adalah ingin ke bulan dari yang lu bilang, ya dia tujuan ke bulan sebenarnya pengen ketemu ibunya. aja. Ibunya, oke, ibunya warga bulan. Masuk sih ke Nika ya, masuk juga sih. Anjir lucu sih, lucu Lucu. banget kalau beneran itu. Iya. Tapi kayak bener deh, kalau dia cuma bilang, oh gue punya bapak ya, bukan gue punya orang tua Iya, ya. dia nggak ngomong. Iya. Dia Berarti nggak pernah menyinggung. sosok satunya lagi tuh ada, Iya. udah pernah ketemu gitu. Karena dia era ketemu Shanks kan umurnya udah gede. Iya, udah gede. Robin ditinggal bapaknya itu pas umur 8. 2 ya. Oh 2, ya Tahu, bapaknya. Bapaknya 2. Ibunya di umur 8. 8. Jadi kayaknya mungkin Luffy juga ditinggal ibunya umur setahun 2 tahun. Oke, waktu Dia kecil udah- banget ya. Heeh. Kecil banget, benar-benar. Bisa jadi sih. Iya Kita nggak sih. tahu ya. Menarik, Tapi kalau itu benar, terjadi menarik. Tapi bener kan, lagi-lagi ibu agak dikesampingkan karena ibu pasti sayang banget sama si Luffy dan Luffy nggak bakal boleh berpetualang gitu. Gak tau ibunya Luffy Kaguya. Wih, bisa jadi Putri Bulan ya. Anjir lucu banget. Otsutsuki anjir jadi Iya, Boruto langsung. Ada. Tapi sebenarnya ya, maksudnya gue bukannya mau belain kalau misalkan di One Piece ada konsep-konsep bulan apa segala macam. Kayak konsep Kaguya apa segala macam kan memang udah mitologi Jepang Iya, ya. Jadi mitologi kayak Jepang. ya mungkin Naruto dulu aja yang mainstream yang terkenal menggunakan itu gitu. Sama satu lagi nih kayak konsep apa Edo Tensei apa segala macam itu sebenarnya kita sebelum dari Naruto juga tahu ya. Ada konsep-konsep dibangkitkan. Zombie apa segala macam, tapi di Jepang dimasukin ke konsep Edo Tensei segala macam jadi kayak kalau ntar ada ini ngikutin Naruto nih gitu kan. Kalau Tapi ini- Kaguya nggak bisa ngikutin Naruto karena Kaguya udah mulai ada duluan di Yaiba. Ah itu dia. Tapi orang banyak yang bilang Kaguya dari Naruto. Nah, itu orang yang referensi komiknya dikit. Iya betul. Padahal Kaguya di Doraemon juga ada. ada benar Putri Nobita pernah bikin Kaguya kan. Iya betul sekali. Jadi banyak Kaguya itu udah banyak. Sama Izanami, terus banyak sekali deh pokoknya. Ya karena memang referensi Naruto saat itu musuhnya itu. Musuhnya itu. Dan Yaiba juga musuhnya adalah Kaguya. Benar-benar. Tapi mungkin karena lebih mainstream Naruto ya daripada Yaiba, jadinya orang-orang Iya, tuh iya, langsung. Benar, ingatnya benar, itu. benar. Enggak, gue bukan membela One Piece. Kalau suatu saat nanti ada konsep seperti Kaguya. Edo Tensei, Kaguya apa segalanya bukan ngikutin sih sebenarnya itu mitologinya. Edo Tensei udah ada di Iya. buahnya si Iya, si Siapa Brook namanya? pun udah bangkit sebenarnya. Moria. Moria ada, si Soul Fruit juga ada membagi ya kan? Beda aja konsepnya. Beda konsepnya. Kaguya belum ada. Kaguya belum ada. Kalaupun ada ya
udahlah mau gimana. Kaguya sangat mungkin ada karena si cover story-nya Enel sudah membuktikan bahwa ada makhluk di sana gitu. Dan ini bukan cerita yang pasti ada lah putrinya atau kerajaan itu pasti ada. Bukan tiba-tiba dimunculin ya. Ya, tapi memang sudah di planting dari lama. Oh iya, sama konsep ini yang kita lumayan semangat nyeritain. Konsep devil ya, konsep iblis. Dari awal ada magic. Oh, ada, tapi kan dihujat tuh waktu itu kan. Wah, ini kok jadi sihir-sihir gini dari awal di planting. Jadi apapun itu ya udah kita lihat aja. Bagaimana cara Oda memperlihatkan, sebenarnya yang penting bukan elemennya aneh, tapi bagaimana cara mengeluarkan ini jadi masuk akal di cerita One Piece gitu sih. Sama kayak konsep Raizo, gue sangat menarik sih. Dia bikin Shinobu dan Raizo tuh menurut ninja. Gue lumayan fresh lah dibanding Naruto tuh beda lah lumayan. Beda, tuh ninja banget. Iya. Oke, langsung buka halaman pertama Nakama. Ini wah langsung dikasih double spread ya. Double spread dan ini udah nyampe di depan Jarul. Udah huru hara ya, enak udah ya. Huru hara. Langsung di skip di momen perangnya. Ayo bunuh Jarul, gila. Berarti ini target ya. Ini bener-bener langsung kayak Jarul dulu gitu gak sih? Daripada yang lain, kan yang lain ada banyak padahal ya. Karena Jarul yang membongkar semuanya dan dia tahu rahasianya. Ini mohon maaf ya kalau terdengar suara-suara musik Chinese karena memang gede banget nih di belakang. Iya benar, karena memang momennya sedang mau Imlek. Dori, Brogy, sosok kalian sungguh memilukan. Memilukan tuh lebih ke menyedihkan. Menyedihkan. Ya? Bukan malu ya. Rencana apa yang kau punya Roronoa Zoro? Sebelum itu ada hal yang harus gua tanya dulu. Gua boleh nebas mereka nggak? Yeah. Lagi-lagi bener ya, memang urusannya soal nebas. Tapi bukan nebas pohon. Gua nebas pohon. Oh, lu bilangnya tebas pohon. Si siapa namanya Steve dari Upstation. Dia tebas apa lu? Bukan tebas, dia malah nyuruh semuanya jadi demi reversi. Itu itu agak absurd tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata dia ingin nebas orangnya ya. Kita lupa kalau dia abadi ya. Kita lupa ya, benar. Mereka semua adalah anggota kelompok bajak laut raksasa, kata si Hajrudin ya. Kata Stansen, ke bawah. Berapa sini? Iya. Kata Stansen, memang keselamatan Tuan Jarul diutamakan. Tapi mereka adalah para prajurit yang kami hormati. Kalau bisa, gua nggak mau sampai ngelukain mereka. Sebenarnya sih jangan gitu ya. Jangan. Tapi kalau terpaksa, nggak apa-apa lah. Enggak, gitu. di sini mereka masih merasa jangan. Jangan ya, lebih ke jangan ya. Tapi gara-gara kalimat dari raksasa ini, Hajrudin dan Stansen ya, wah mereka sadar. Jangan sampai terkepung. Terus dibercandain, double spread lagi ya? Iya. Hei, apa kalian sudah berhasil menyatukan seluruh bangsa raksasa? Mana mungkin, itu kan susah, mustahil, wak. Langsung kasar kayak, udah habisin aja mereka. Oke, saudaraku, anjir. Jadi konsep Domi Reverse itu sebenarnya dia masih punya kecerdasan, masih punya jokes juga ya, masih bisa mencibir ini ya. Ini mencibir loh. Dia kayak ini, kayak serum kejujuran. Serum kejujuran. Jadi dia lebih mengeluarkan apa yang diunek-uneknya lebih. Kayak ini ya, kayak dimana konsep katanya kalau orang mabok lebih jujur gitu ya. Kayaknya ya. Domi Reverse kayak lebih serum kejujuran. Mungkin Harold dalam lubuk hatinya ya pengen begitu gitu. Iya. Tapi dia tahan kan semua ininya kan. Gua suka banget ternyata Zoro to the point sama kayak Luffy. Rencananya bener-bener lebih ceroboh dari yang kita bayangkan. Dia pengen nebas semuanya. Iya. Ini ganas ya menurut gua. Ini nggak tahu bisa dibilang rencana atau enggak ya, karena menebas semuanya gue nggak tahu lagi deh. Dia loncat, terus begitu ya mereka takkan bisa mengepungnya kalau dari atas. Cerdas juga ya. Iya. Berarti yang penting nggak nginjek ground ya, nggak on the ground level, karena mungkin magic iblisnya itu ada di tanah ya. Jadi kalau di bawah tuh kena banget, kalau di atas lompat tuh nggak kena. Mungkin ya. Meskipun di tengah ya, Kalau kelompok berjalan ada yang kena Domi Reverse makin menarik sih. Gila. Iya, bener. Gila sih. Kalau Robin kena Domi Reverse gimana ya? Dia udah jadi yang apa namanya Demonio Flurry itu udah bentuk begini. Karena gini, bentuknya udah iblis. Robin pernah di posisi dia jadi mainan. Iya. Siapa nih kalau di sini ya? Siapa ya di sini yang belum kebagian nggak sih? Iya. Usopp lucu sih. Ada yang paling serem sebenarnya. Usopp lucu. Menurut gue monster point-nya Chopper serem banget. Iya. Itu bahaya banget gitu. Baru ketahuan dari situ kekuatan Chopper terbongkar. Iya. Jadi buat ini ya, buat apa namanya unjuk gigi di situ ya. Iya serem banget itu. Stansen ikut ambil. Jadi dia berpencar ya, kiri dan ke kanan ya. Nah ini keren nih. Biar nggak numpuk di tengah nanti kejebak, mendingan mereka nyerang dari
arah yang sebaliknya. Zoro melompati kepala-kepala raksasa, Iya. terus loncat di atas. Manusia kerdil tuh di atas kita. Santoryu, Ogi, Rokudo no Suji. Gila dia nebasnya muter ya, set gitu. Gila kuat banget ya. Gila. Ini raksasa plus Domir versi. Ditebas semua, diakuin Stansen. Roronoa memang hebat. Tapi pas dia ke Dori dan Brogy, Roronoa. Gak bisa ya. Ini gue Gak menarik. bisa. Pas dia mau nebas, dia nggak bisa. Gak bisa. Kayak ketahan haki apa ya? Gak ngerti deh. Tapi harus. Ini cukup membingungkan ya, cukup gambarnya di membingungkan sini bener. buat gue. Ya, gue Karena dia kayak nggak kena ya. ya nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak emang Oda lagi mau hypein Dori Brogy juga sih. Dia mau Iya. naikin bahwa Dori Brogy ini kuat nih, Wah. jagoannya Elbaf nih Iya. gitu kan. Dan- Karena saat pengenalan Elbaf ini kayak jadi nggak ada yang kuat di Elbaf Iya. kan selain Loki ya sama Iya. si ini. Ini Iya. kayaknya Dori Brogy lagi diiniin lagi nih. Sama ini Jadi gue hype up. ini momen nostalgia banget sih. Ini pernah kita lihat di Little Garden. Betul. Tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Lupa Itu gue. tuh kita SMP. 2000 Gila, 2004 gak sih? 2005 2005, iya, iya, 2005 2006 lah. Iya iya iya. Ini adegannya sama persis. Iya. Mereka duel diliatin yang Luffy jatuh terus Bener. mereka memang benar-benar besar ya. Dia ngelihat dalam Iya. bird eye view, dia frog view dari bawah. Anjir. Dan ini akhirnya feeling gue 2006 deh. 2006. Karena kayak pengen 20 tahun kemudian kan 2026. Iya, tapi di 2006 akhir itu udah Enies Lobby. Enies Lobby ya? Iya, cepet banget kan Arabasta panjang. Iya, berarti 2000. 2004 ya? Harusnya lebih ini karena Enggak kalau versi Indonesia gitu. iya versi Indonesia kan kita baca Indonesia Oh, iya, dong. iya. Karena Skypiea itu gue sampai awal. Iya bener. Itu sebelum lagi loh. Iya. Berarti kayak 2000 berapa ya? Gak tau lah. Iya, pokoknya udah lama banget. lah. Ini lebih dari 20 tahun sih. Iya. Terus Karena 2004 gue inget udah Skypiea. Ini kan sebelum Arabasta. Nah, ini membingungkan lagi Nakama. Di sini Zoronya hilang. Mhm. Dia sering tebas kan? Dia jatuh lompat apa kemana? Ini kali? Ini bukan? Bukan ya? Gak Apa kelihatan. lompat kemana ya? Gak tahu. Zoro kemana ya? Zoro jatuh kayak ke bawah Jatuh aja. ke bawah kali ya? Tapi mereka sering tebas jadinya. Perdesaannya pada patah. Iya. Tapi mereka berdua sering tebas, jadi Zoro pun kaget. Hah? Malah sering tebas, anjir. Dori, Brogy, bos, jebret. Anjir, dia luka karena kekuatannya sendiri ya. Iya. Dan kerennya pasti si Dori dan Brogy itu nggak nahan, tapi full power ya, Full karena mau power. nyerang Zoro dong. Iya. Jadinya lumayan impactnya tuh masing-masing lumayan ini ya. Nah. Damage-nya parah. Ini dia yang kita bilang kemarin ya. Brook kemana? Iya. Tiba-tiba dia datang. Kita kan menduga pasti nyariin Gunko, Iya. nyariin Gunko. Dan Betul. ternyata bener ya. Bener banget ya. Nyariin Gunko di jalur pohon nomor 8. Dan dia belum bebas ternyata Belum. ya. Masih ikat ya, Kayak ulet. terjerat. Jangan kayak ulet. Kayak ulet, kokun. Dan ternyata dia manggil sebuah nama bukan Gunko, melainkan Putri, Putri Shuri. Shuri. Kayak mati suri. Mati Shuri. Putri Shuri. Kau ini Putri Shuri kan? Anjir, Cantik ya namanya ya. sangat bagus. Hmm. Dilihatin kan? Aku tahu kalau rasanya itu mustahil, tapi lu tuh mirip banget kata Brook. Sampai gue tuh inget sama dia gitu, maksudnya Putri Shuri. Iya. Karena itulah gue kayaknya harus memastikan sendiri Iya. gitu. Oh, ini ada nih momennya pasti lu sering kayak gini bahwa lu ketemu temen, bukan ketemu orang baru yang mau jadi temen lu dan mirip temen lama lu. Jadi lu mau mastiin kalau itu bukan dia, kalau saudaranya, apa segala macem. Karena Mengingatkan. secara umur Mm-mm. harusnya nggak mungkin semudah ini. Iya. Kan kemarin waktu itu kita udah nebak-nebak kan. Udah nebak. Waktu Udah lama banget. pada bilang jangan anaknya Brook apa, kan gue udah bilang Iya. dia itu kayak Pel dan Sama Vivi. Caka. Mm-mm. Sama kayak Pel Caka ke Vivi. Iya. Udah pasti soldier ya, Iya. udah pasti prajurit. Dan kayaknya Dan ternyata usianya nggak jauh loh. iya. Malah kita kira 20 tahun atau 30 tahun lah sama Bro. Ini malah deket loh umurnya. Iya anjir. Sekitar 80 tahun, gue kira masih kecil. Iya, sama. Ini malah umurnya malah deket, Jir. Brook kan 90. 90 ya? 10 tahun. Bedanya dikit. 10 tahun. Dikit loh. Kalau memang masih, tapi lu keturunannya kan ditanya gitu. Kalau masih hidup harusnya usianya sekitar 80 tahun. Anjir. Sosokmu sama sekali tidak berubah sejak terakhir aku melihatmu. Karena itulah mustahil aku tidak mengenalmu. Jadi memang berubah saat hidup itu masih ya. muda ya. Nah, berarti yang seumuran ini ya berarti Iya. ya. Nah, gue jadi mikir perbedaan antara Garling Mm-mm. dan Gunko. Garling bertambah tua. Mm-mm. Beberapa orang bertambah tua. Mm-mm. Tapi Gorosei jadi bertambah tua. Iya. Apakah memang orang-orang dimaksud yang bisa dirasuti Imu dikasih nilai plus kalau dia nggak akan bertambah tua? Oke. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mungkin
Harald pun bisa, Harald tuh, iya dimasukin juga ya? Masukin nggak menua sih sebenarnya Nggak menua. juga. Jadi kayaknya mungkin Cuma rambutnya doang kan? harus ada darah khusus atau keturunan khusus yang bisa begini nih. Mungkin kayak Vivi, kayak Putri Syuri, Iya, iya. kayak Harald, harus keturunan kerajaan langsung Mungkin. yang bisa dimasukin sama Imu tanpa menua gitu. Bener. Banyak sih hal-hal yang kayak butuh kriteria ya. Iya, Kayaknya iya. masuk akal. Jadi memang kayaknya kita masih meneliti lagi konsep tentang domireversi atau konsep kekebalan yang Iya. diberikan Imu. Betul. Penuaannya, Penuaannya. immortality-nya ya. Karena dia awet muda. Awet muda aja. Tapi nggak semuanya ya. Garling tambah tua soalnya. Tua banget. Iya. Apakah nanti Garling saat di level khusus dia nggak akan mati juga gitu? Ada satu poin di mana dia bener-bener ini abadi gitu. Iya. Jadi titiknya udah tua. Habis itu udah mentok. Oke, sampai situ aja. Nah masalahnya Gunko nggak nambah tua. Gue nggak nambah tua sama Harusnya kan saat itu. dia udah tua kan. Harusnya kayak Garling lah Iya. penampilannya. Tapi enggak. Harusnya lebih tua dari Garling. Iya. 80. Wajah itu, rambutmu yang berwarna biru, kedua bola matamu yang berbeda warna. Tanah suci. Nah, ini lagi menarik. Ternyata beda bola matanya bukan karena Im sama. Betul Dari sekali. lahir. Betul. Gue kira karena Im sama. Dan itu matanya yang sama kayak mata Mihawk ya? Mata Mihawk, matanya Gunko. Berarti memang ada keturunan khusus nih. Kerajaan mungkin ya atau apa ya? Dan tanah suci, berarti memang tinggalnya di Marijoa. Brook pernah bilang pertama kali mengenalkan diri. Gue pernah kerja sebagai pengawal kerajaan. Tuh. Gue gak menyangka pengawal kerajaannya di Marijoa. Ya? Bisa jadi dia juga calon Holy Knight juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi loh. Cocok sih buat Brook tuh. Iya. Lanjut ya. Mm. Pokoknya ditambah lu suka banget sama musik yang gue mainin. Semua itu menggambarkan lu banget. Lu tuh Putri Syuri kan? Iya. Kalau jujur sebenarnya gue, nah ini di luar dugaan nih. Wah, ini benar-benar di luar dugaan. Karena di kepala gue waktu itu dia kangen. Lu ngapain gitu? Sama kangen. Kayaknya semua nakama kan begitu deh. Gila, ternyata ini Ternyata- berat banget loh, bayangin. Lu Dia nyamperin orang, lu mau memastikan itu beneran dia, tapi lu sebenarnya tuh gak mau inget dia, tapi lu harus mastiin itu dia. Gila gue kayak sejujurnya gue gak pengen inget lu banget gitu. Aduh, ini Anjir. dalam loh. Itulah yang membuat alasan kenapa Brook nggak pernah nyariin ini. Kan karena gini, ini jadi masuk akal karena kalau misalkan dia inget sama Putri Syuri harusnya diomongin mulu dong. Iya. Berarti dia nggak pernah mau inget karena sesuatu yang terjadi dan dia ternyata mau melupakannya. Karena kau adalah seorang putri yang telah membunuh ayahnya sendiri. Lalu orang yang nyawanya lu renggut itu adalah penyelamat hidup gua. Hingga gue berutang nyawa sama dia. Sudah pasti bukan Kapten Yorkie ya? Ya. Bukan. Berarti bukan anak Yorkie. Bukan anaknya Yorkie. Ini anak sebuah raja yang kita Ya. belum tahu siapa. Kayaknya fenomenal ya. Fenomenal. Ini raja yang sangat baik mungkin. Dan Brook punya utang nyawa dan feeling gua di sini Brook belum tahu kalau Gunko itu dirasuki Imu saat membunuh. Kayaknya memang bukan Syuri atau Gunko yang membunuh bapaknya, tapi ya itu dia dimasukin dan dia harus bunuh bapaknya. Jadi kebalikan dari Harold ya. Iya. Harold akhirnya Loki yang dipaksa bunuh bapaknya. Kalau ini Gunko yang dirasukin dan bunuh bapaknya gitu kan. Mengingatkan gue dengan Harold kan, karena masih baru ya nakama. Iya. Tapi tujuannya si siapa namanya? Im sama memasuki Harold Iya. untuk menguasai kerajaan untuk jadi pasukan tempur. Berarti kerajaannya Putri Gunko, Syuri ini Syuri. sudah jadi alat tempur, feeling gue. Orang-orang yang ada di Udah geram ya. Kayak konsep Iya. Elbaf ini mereka mau jadi cinta damai. Damai mau perang. harusnya pengen damai tapi dimasukin, dibunuh bapaknya, pengen cinta damai, dan semua prajuritnya diangkut. Kayaknya tuh. Iya. Tapi sedih loh gue ngeliat muka panel Brook ini ya. Gila ya. Berarti Im Sama membunuh raja-raja yang baik. Harald, Cobra, Cobra, anjir. gila. Cobra cuma nanya, coy. Gila Langsung sih. itu paling singkat. Yang lain kan kayak didramain ya. Iya. Makanya Dia masuk ke ruangan ini dibunuh gampang banget. dia mungkin ngincar Vivi biar bisa mengendalikan Vivi untuk Iya dapat lagi, Alabasta. benar Jadi kita lagi. jadi makin tahu nih skemanya Imu tuh dia butuh kekuatan prajurit-prajurit dari Iya, kerajaan-kerajaan parah ini. banget. Bener-bener. Apalagi jangan-jangan di Arabasta tuh ada yang apa tuh? Fountain of Youth itu loh yang Iya. cairan yang menguatkan itu mungkin buat perang akhir atau apa Itu, nggak ngerti itu lah. buat gue agak konyol sih. Itu muncul dan hilang aja. Iya, Itu kan apa pasukan Sumegiri ya? benar-benar Sumegeri. Itu 4 diminum itu tambah kekuatan tapi langsung Gila, mati. benar. Itu sebenarnya kalau krokodil nggak logi ya mati tuh. Iya. Sayangnya nggak ada haki saat itu. Belum ada haki. Bukan belum ada haki. Dia nggak punya haki mungkin ya.
si Arabasta ini belum. Dan dengan cairan itu ada dance powder juga. Udah Itu powder. membuat gue berpikir Alabasta ini negara yang berkembang, yang bisa membuat sesuatu tapi Bener. nggak dipublikasikan gitu. Sampai cerita kan. Ini menurut gue planting soal Sungai Sandora ini, Iya. yang tadinya itu menyatu dengan laut, Iya. yang tadinya katanya Kungfu Dugong itu ekosistemnya di mana gitu kan. Gara-gara airnya naik, Pindah. kan ada konsep air naik, Iya. ada konsep hujan. Sesuai sama konsep tsunami yang kayak banjir Nuh yang di awal. Kayaknya connect juga tuh ya Iya, soal iya. air itu ya. Makanya. Tapi sekarang udah ada pemandian air panas. Ya, betul. Yang dibiku sama Gedatsu. Dia gabungin ya dari bawah tuh di bor bawah tanah. Lanjut ya. Hmm. Di sini Gunko Wah, ini pikirannya cakep sih. kacau. Cantik deh di sini. Iya. Terus Im Sama bilang, Gunko, apa ingatanmu mulai kembali? Ini mirip siapa gini ya? Kemarin si Harold ya, kayak gini ya. Lagi Harold. mau kayak resisting, Iya. ya langsung muncul di cengkerem lagi ya. Terus pandangan langsung berubah, matanya jadi jernih, Iya, matanya jernih. jadi bulat. Polos ya, kayak innocent. Bro, cepet lari. Dibebasin tuh. Iya, ini Panelsan Oda banget nih. Iya. Dibuka Ini tuh- bungkusannya. Ini tuh kayak impact gitu ya, dus gitu terus keluar Iya, tanah iya. panah gitu ya. Soalnya biasanya kan ininya memanjang, tapi ini kayak ngeluarin impact terus ke sini nih. Iya, dia Ngelemparin panah gitu ya. Enggak, Gitu. dia kayak ngelepasin. Oh ya dia Iya, bisa ngelemparin panah gitu ya. bisa ngelempar panah dan itu lagi ngelonggarin. Oh, lagi ngelonggarin ya. Oh iya, lagi ngelonggarin. Makanya Benar, kendor benar, semua benar. kan. Iya, iya, iya. Si anak-anaknya juga jadi kendor. Kendor semua, bener. Loh, talinya mengendur. Iya. Hmm. Akhirnya bisa lepas juga, Lepas. tapi langsung diambil kendali lagi sama Imu ya. Iya. Bro, aku balik lagi, Iya. ketat lagi. Hah, hampir saja ikatannya kembali kenceng katanya. Terus ditanya sama Bro, Sayapnya langsung bolong-bolong. iya anjir. Apa maksud tindakan lu barusan katanya? Kenapa lu malah nyuruh buat lari gitu? Lu asal lu tahu ya, gua datang ke sini buat balas dendam. Ini plot twist lagi. Anjir. Ini penguat panelan tadi. Iya. Ini penguat panelan tadi, anjir. Ini apa ya? Ini ironi karena tanpa pengetahuan Brook, dia pengen balas dendam ke orang yang salah. Gila banget. Shuri tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, Brook diketemukan lagi dalam versi Domir versi, di mana gue yakin Brook ini smart lah nanti ya. Iya, iya. Akhirnya dia paham. Jadi dia beneran orang pertama yang sadar juga ya bahwa dari dulu tuh dia dikendalikan si Shuri ini gitu kan. Karena dia bener kayak lu bilang, mau balas dendam sama orang yang salah. Iya. Jadi Brook ini PR-nya memang belum tahu tentang kejadian itu kan. Apa yang sikonnya itu sebenarnya kayak gimana. Ini kayak semua orang benci Loki. Mm, Padahal Loki nggak salah apa-apa. benar. Shuri nggak salah apa-apa. Ya. Iya. Terus siapa sebenarnya lu ini? Brook tuh masih mempertanyakan kan. Yang lucu adalah kamu sama dihajar. Iya. Ini gila sih. Ini kelompok dari seluruh kelompok kebejerami dia orang pertama yang face to face sama Imu. Imu gila banget. Gila itu pakai haki anjir. MVP. Dia udah pernah face to face sama Big Mom. Iya. Dia yang pecahin Madara Karamel. Benar. Fotonya. Benar. Sekarang dia berhadapan dengan Imu secara langsung meskipun dia nggak tahu kalau itu Im sama ya. Mm. Pasti kalau pas tahu kayak anjir kabur juga nih pasti. Dia juga nyelamatin Robin dari siapa Shinsen Gumi dah tuh. Siapa yang 7 itu ninja yang Robin lagi mau dikeroyok. Oh iya. Padahal dia juga nyelamatin berani banget ya. Jadi Berani. setan tuh. Iya. Hmm. Apa sebenarnya hubungan lu dengan Gunko? Jeger ditendang lagi gila sih. Nah ini kayaknya di sini Bro akan berpikir, kok lu nanya begitu ya? Iya. Baru tuh. Mm. Di sini lagi-lagi Usopp dengan daya hayalnya berkat kekuatan telekinesisku gitu. Jinbe kayak gak peduli. Kok bisa ngendor ya apa yang terjadi? Gila. Robin diikat dengan benda yang berbeda. Kita harus mencari cara untuk melepaskannya karena dia masih Somers ya. Somers yang lain sama Gunko. Nami lu gak usah pedulin gua, cepet selamatin anak-anak. Ini planting nggak? Meskipun dia mah selalu bohong sih ya, dia selalu Kekuatan telekinesis. ngaco, tapi kayak nggak masuk ya telekinesis di Usopp nggak masuk ya. Enggak sih. Untuk future development-nya dia gitu loh nggak masuk sih. Enggak sih. Nggak Dia banyak masuk. bohongan yang belum kenyataan kok. Iya, benar-benar nggak masuk sih telekinesis. Desa Barat berada cukup jauh dari sini. Aku bahkan nggak yakin NG Mm. yang sudah pergi sejak tadi pun bisa tiba di sana tepat waktu. Hmm. Nami, itu Sanji. Mirip Jinbe ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, mirip. Jalur pohon nomor 8 di dekat Desa Barat. Somers ketawa-tawa. Terus berjalan bocah-bocah. Sebentar lagi kita akan sampai garis finish. Kau ini salah satu iblis yang tadi dibilang oleh Jarul ya? Awas ya. Lu pasti kena batunya, penduduk Elbap tuh kuat katanya.
Dengar ya katanya. Kami ini justru ingin memanfaatkan mereka karena sudah tahu betapa kuatnya mereka. Ngomong-ngomong kan anaknya Gaban ya. Dia mau cepet lepasin tali berduri ini gitu. Iya cepet lepasan aja dong, nggak berantem yang adil dong. Benar-benar. Lucu banget sih bocah-bocah katanya. Semua sudah terlambat. Lihatlah. Gue punya teori sedikit tentang ini. Memang si Colin kan dari awal memang sudah di build up untuk menjadi yang paling pemberani di sini ya. Iya. Dia mencoba men-encourage teman-temannya yang sudah cinta damai dan suka belajar ya di sekolah dan di perpustakaan untuk kembali menjadi prajurit Elbaf. Dan di sini judulnya adalah generasi prajurit. Biasanya tuh kayak gitu di mana Oda nih kayak mau nguatin bahwa ini adalah calon penerus-penerus Elbaf dong pastinya ya. Dan kita lihat nanti di akhir juga si prajurit Elbaf yang sudah dewasa ini adalah pelindung Elbaf gitu loh. Mereka ternyata kuat ya, nanti kita bahas. Tapi di sini gue ngeliat si anak-anak ini Sudah mulai berani? sudah mulai berani. Bonnie ada di sini. Iya. Dan di sini ada Nika juga kan. Vegapunk juga Nika ada. ya Vegapunk ada di sini. Jangan lupakan ya. Bayangkan kalau Bonnie sudah ditolong ya, akhirnya ketemu Kuma, dia juga udah melihat Nika, apa segala macam. Dengan kekuatan Bonnie dia bisa membuat semua dewasa dan ini akan menjadi peak timeline buat si anak-anak ini yang kayaknya memang si Colin ini benar-benar mau jadi leader loh di sini ya. Gimana kalau nanti yang ngebersihin ini adalah si anak-anak ini dengan bantuan Bonnie gitu loh. Iya. Untuk apa namanya masa-masa peaknya dia lah gitu kan, masa-masa mereka kalau dewasa kayak lebih kuat gitu. Kita jangan lupakan ya, Vegapunk masih ada di sini untuk Masih ada, dia bikin lab. Iya, dia bikin lab dan Dia bisa bikin lab jadi loh. dia bisa menemukan cara untuk mengubah Dim Universe ini jadi Itu dia. kembali bersih. Betul. Gitu. Dan seperti yang gue bilang juga di minggu lalu ya, sejak berkobarnya semangat Jaro, sudah pasti akan ada dari anak-anak ini yang memutuskan untuk jadi prajurit. Iya. Selain Colin, dan ini terbukti di sini sudah mulai beberapa yang berani untuk Udah kena kecipratan ya. Iya, jadi akan ada kecipratan anak apinya dari Colin. yang cinta damai ada, yang Ada. memutuskan untuk berantem juga pasti ada. Benar, memang harusnya nggak semuanya lah. Semua Benar. orang punya passion masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Tapi kalau ada beberapa juga yang terinfluence dari Colin itu juga menarik ya. Sama kayak waktu di Pulau Manusia Ikan, ketika dia ngeliat Luffy, dia pengen jadi bajak laut, pengen apa, terinfluence, gitu. Sama kayak Luffy lah. Iya. Luffy terinfluence Shanks untuk jadi bajak laut gara-gara ngeliat Shanks yang begitu keren betul. sebagai penyelamat hidup dia gitu. Betul. Bukan hal yang nggak mungkin kalau anak-anak ini terinfluence juga. Betul. Begitu melihat prajuritnya atau bajak laut atau siapapun. Tapi keren ya, ada karakter Colin di sini tuh keren ya. Keren. Ini bagus ini. Wah, gue nggak mau katanya. Ternyata udah mau nyampe kapal ya. Di luar dugaan kapalnya angsa ya. Ini Iya. kapal Viking ya. Iya. Aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibu. Nggak mau, tolong kami. Halo Sang Maha Agung. Sebentar lagi kita akan berhasil menyelesaikan misi ini buat ke Imsama ya. Ke Imsama, Nelvan Imsama. Kalau bisa, gue pengen segera ninggalin tempat ini. Ada urusan lain nggak? Ini santai banget ya. Iya. Colin, Ylva, Olaf. Anjir udah nyampe nih mereka nih. Anjir yang dilakukan monster apa aja sih katanya? Seharusnya mereka bertugas menghentikan orang-orang itu kan. Mama udah datang ke replay. Oimo. Dan si ibu yang itu tuh. Yang Iya, ibu kayak yang Big Mom. itu benar-benar. Gila. Lari semua. Awas di atas kalian ada tuh Nika. Ylva. Buang sang dewa penghancur. Kan gue kemarin dugaan gue Gunko ya. Iya. Ternyata memang bener di anak-anak ini juga Takut ya? terpapar kalau Nika itu dewa penghancur. Udah tahu ya. Padahal mah sebenarnya bukan dewa penghancur ya. Oh iya, bentar. Sebelum lupa. Ini Ylva, lu masih ingat dia siapa? Iya. Siapa dia? Di Ylva ini anaknya ini kan, cucunya Jarol kan? Betul, cucunya Jarol. Nah, kan kita diperlihatkan bahwa Jarol adalah sekarang tetua yang paling tua di Elbaf. Yang katanya usianya 400 tahun. Bahkan dia aja, kalau kita hitung mundur ya kan, kalau misalkan dia umur berapa tuh, 6 tahun apa sekian, itu bisa masuk ke timelinenya si Shandora itu loh, si... Siapa? Arisa. Aisyah mah baru. Oh, si ini. Siapa namanya? Kalgara sama itu ya kan. Itu kalau 400 tahun masih ada gitu kan. Mereka masih bisa connect. Lu bayangin, karena para raksasa ini usianya kan panjang ya. Iya. Kalau kita tarik mundur aja usia 6 tahun aja si Jarol tuh bisa masuk ke timelinenya si Kalgara dan siapa satu lagi lupa? Norland, iya kan? Lu bayangin, dari itu kakek, gue nggak tahu ini cicit apa, kayak bukan cucu dia cicitnya siapa gitu kan masih turun. Berarti waktu si Jarol itu seumuran Ylva,
ada kakeknya lagi yang umur 800 tahun, yang 400 tahun sebelumnya. Berarti itu masuk ke Void Century. Iya, Jadi deket banget. Iya, jadi maksudnya connect ke Elbaf tuh nggak jauh. Iya. Kalau mau orang masukin, karena kalau dari mungkin Arabasta kan lama tuh ya, berapa generasi. Ini Ilva, kakek dari kakeknya deh, Nggak 400 tahun, iya, udah setengahnya dari Void Century. Iya. Berarti waktu Jarul kecil, bisa jadi dia udah tahu informasi apapun tentang Void Century Iya. atau tentang Immu ya atau segala macam, karena deket banget ternyata timelinenya. Iya, kalau kita ngelihat raksasa kan memang umurnya pada panjang Iya, kan. iya. Jadi Jarul aja umurnya udah tua banget kan. 400. 400. Iya. Jadi ya itu saat dia masih kecil bisa jadi memang Iya kan? kakeknya Jarul mungkin. Kakek Jarul udah ketemu itu dong, sama dong. Gue selalu percaya memang Gua memang di Void Century Elbaf akan bersinggungan. Pasti sih, karena ya gue unik aja nih. Kenapa dia menempatkan Ilva, dikasih tahu bahwa dia terkoneksi dengan Jarul. Kayaknya ini mau ngasih bahwa timeline-nya tuh masuk ke dari Elbaf ke Void Century tuh nggak jauh ternyata. Ditambah si Elbaf ini tuh terafiliasi dengan pemerintah. Betul. Gue merasa memang kayak Wano, terus Elbaf, Iya. itu memang sudah tahu, leluhurnya tahu kalau Void Century itu seperti apa, makanya memutuskan untuk tidak bergabung. Betul. Begitupun dengan Nefertari, Nefertari ya, keluarga Nefertari ya. Benar. Bedanya dia langsung dari keturunan 20 itu Iya. ya yang bikin ya. Mungkin kalau Elbaf sama Wano nggak terlalu berdosa deh untuk membangun si world government di awal itu ya. Terus Nefertari juga kan nggak tahu ya. Itu Nika, sang dewa penghancur. Wow. Ibu. Gila ya Nika, kenapa terpapar Nika tuh dewa penghancur ya? Gue Iya. penasaran juga sih. Ya gue juga penasaran. Dasar brengsek, jangan remehkan kami sialan. Kau tuh sama sekali bukan Nika. Siapa tuh yang ngomong tuh? Oh ini orang tuanya ya? Iya, yang itu yang mirip Big Mom kan? Iya. Hmm. Asal tahu saja kami ini masih generasi prajurit tahu anjir. Jadi memang ibu-ibunya itu masih di dalam generasi prajurit. Nah itu dia, makanya gue pengen banget lihat si Bonnie bantu bikin anak-anak itu dewasa jadi generasi prajurit juga sih, lagi peak time buat mereka. Dihajar tapi masih nggak mempan. Kayak Mereka kaget kuat banget. Kolon ibu-ibu lu tuh berjuang semua. Generasi damai generasi lu doang. Makanya lu juga kan takut sama ibu lu kan, ada ibunya kan musuhnya. Karena memang Nightmare-nya. semua prajurit Elbaf semua prajurit. Cuma era damai nih ada di era mereka. Coba lihat anak-anak itu ada di sana. Gila dia ngamuk kayak pakai pedang ditusuk-tusuk Iya ya. anjir. Kalau dari sini sepertinya lari pun nggak akan sempat. Ini gue suka sih. Ini jurusnya kayak Dori dan Brogy tapi versi lebih naik karena 3 orang. Jadi ada si Gerd, terus ada Goldberg, udah Nisho nih. Nisho kan ini 2 kan? Iya, ini 2. Tunggu, tolong ikut sertakan aku juga. Tunggu adikku, aku pasti akan menyelamatkanmu. Nah, lucunya kayak gini ya. Mereka tuh bisa combo bareng sama ininya ya, sekitarnya. Sancho. Jadi 3 ya. Boom. Gokoku. Nah, feeling gua setara dengan kemampuan Dori dan Brogy. Karena bertiga. Makanya langsung hancur kan, gila. Benar. Jadi Gila kuat banget banget ya. Berarti Elbaf emang lagi di hype juga bahwa si new Giant Pirates juga sekuat itu ya. Gue kenapa ya? Entah kenapa gue gak kepikiran kalau ngancurin kapal itu dulu pilihan. Gue lupa. Gue juga. Gue lupa kalau mereka megang kapal. Padahal Jujur gue juga. Padahal gue udah ngomong mulu kan, Luffy menghancurkan Barati biar gak ada tempatnya. Gue ngomong ketemu lu. Tapi gue lupa ada option, ya udah hancurinnya kapalnya. Bener. Ini kan buat evakuasi mereka ya, perpindahan ya. Gila. Bodoh banget. Ini kan salah satu jalur buat mereka tuh mindahin penculikan ini ke. Iya. Lupa. Tapi ini ketimpa gara-gara si Somers. Dia mau nimpa dia dihajar, dibentalin malah ke kapalnya. Bener. Ini ciri khas One Piece banget sih. Iya. Hancur, jeger. Terus, waduh. Mukanya ya. Tapi muka dia kayak gini juga waktu si Giaban dikenalin gak sih? Mukanya juga agak takut kayak gini ya. Lagi-lagi gue selalu bilang ini. Wait, jebiur. Jadi dia kena air dong? Enggak, jebir ini. Cuma kapalnya aja? Kapalnya aja. Dia enggak ya? Enggak. Jatuh ya? Ini kayak ini mukanya. Mirip Jerry. Gue masih mirip Jerry dah. Jerry mirip yang banget. CP. Iya di CP5 ya? Iya. Di Washington. Yang begini ya? Good. Dan sama-sama dari North Blue apa gitu. Kita kan mirip ya? pernah Google kan waktu Iya. itu. Mirip Dan Jerry sih. berakhir di sini dengan hancurnya kapal, evakuasi dari penculikan. Dan diselamatkan secara langsung oleh Nika. Sang dewa penghancur tapi malah menyelamatkan anak-anak. Jadi liberate. Ya, Dari lagi-lagi destruction ke liberate. sesuai takdirnya sebenarnya. Takdirnya bener. Dan minggu depan tidak libur. Luar biasa. 3 minggu berturut-turut. Ini secara pertarungan masih belum
menghebohkan buat Setuju, gua. setuju. Belum panas lah ya. Belum panas banget, tapi naik skalanya dari kemarin. Sekalinya naik dan gue berterima kasih banget ke Oda Sensei bahwa Oda Sensei juga mau nge-hype New Giant Pirates. Ya, Kalau kita ngeliat Zoro gitu, udahlah biasa, Biasa. ya. Ini sampai Gert loh. Sampai siapa yang itu? Yang nyulik Nami di awal? gue lupa namanya. Rod ya? Rod. Iya, si Rod juga bisa gabung sama mereka di Sancho tadi ya. Iya, jadi memang di sini Elbaf dan kita dikasih yang penting buat gue di sini adalah dagingnya adalah Brooke dan hubungan Brooke dan Gunko sih. Itu Benar. buat gue dari semua chapter yang yang menjadi menarik perhatian gue, jadi poin pentingnya adalah hubungan Brooke dan Putri Shuri. Itu jadi kayak membuka skema baru untuk ada apa ya? Kenapa begini ya? Dari Elbaf yang penting dibuka, kan kita kemarin Elbaf dibuka masuk ke dalam flashback Loki, banyak informasi. Betul. Elbaf lagi Sebek dulu. Sebek betul. ya pokoknya flashback Loki iya. dengan Sebek dan lain-lain Sebek, lah. iya. Masuk ke cerita utama lagi, dikasih lagi plot penting soal Masuk ke Brooke soal nih ya, Brooke. masuk Gunko ya. Bener. Menarik banget, nih paling rendang nih di chapter ini nih. Iya, begitu kita ketika tidak dikasih lihat Loki dan Luffy lagi kayak yaudah nggak apa-apa ada Salah. ada serius. part Brooke. Kita Iya. harus ingat juga di sini banyak karakternya. Bener. Dan porsinya juga ternyata dimunculinnya tidak kentang-kentang. Jadi Tidak kentang. bener-bener Ini yang sesuai bagus dari porsi. One Piece, world buildingnya besar, karakternya lu banyak sekali, semuanya dikulitin. Dikulitin pelan-pelan tapi pasti. Iya, setuju. Kalau di Wano ada beberapa yang kentang loh kayak aduh segini doang lagi momen penting Iya. tiba-tiba ke Hiyori gitu-gitu tuh ada tuh. Maaf, Fiori juga kentang menurut Iya, gua jadi agak kecewa. banyak part yang kurang tapi Iya. di Elbaf pelan-pelan dibuka sama Oda pelan-pelan dimasuk utama dibuka lagi sedikit. Jadi Wah, menarik sekali ya eskalasi dari Elbaf ini. yang kita duga ini partnya Usopp Iya. tapi Brook yang jadi Tadi dulu deh. perhatian. Iya. Awalnya langsung si Franky ngeliat mural ya Ya. kan. Terus si Sanji dengan Love is Hurricane ya kan. Tapi- Tanggaban. Sekarang Enggak, tapi Brook. di sini menurut gua yang menggapai apa ya istilahnya ya? Informasi penting di Franky dan Brook menurut gua. Iya. Franky menemukan si mural Mural. itu dan Brook menemukan ternyata gue bukan menemukan sih kayak apa ya istilahnya gue lupa pada kata yang tepat apa. Pokoknya momen penting-pentingnya tuh ada di Brook sama Franky. dan Setuju. kita harus ingat juga Brook dan Franky dua-duanya bernyali besar. Yes. Franky menghadapi Big Mom sendirian. Gila, digiling. Brook juga begitu. Brook bobo bareng. Bahkan dia pernah menghadapi Big Mom juga Iya, kayak iya. nyalinya dua-duanya. Gila. Lagi-lagi ya di krunya Luffy tidak ada kru yang sia-sia. Betul. Kru yang tidak berguna. Wah, Ini yang gue menarik suka dari sekali. mangganya. menarik sekali. Semua krunya dibikin penting, dibikin punya peranan Iya. yang membuat dia bisa jadi disukai oleh banyak orang. Waktu One Piece live action kurangnya Usopp adalah tidak berkontribusi besar dalam peranannya. Makanya gue berharap banget di One Piece live action season 2 semua krunya ada porsinya dan tidak dibikin tanggung. Iya, Usopp tidak dibikin tanggung. sangat tanggung di situ. Buat gue Usopp paling Benar. tidak banyak ngapa-ngapain Iya. di season 1 ya. Gue berharap banget deh di season 2 Iya. semuanya Luffy, Nami, Sanji, Zoro. Iya, mana kalau di manga tetap Sanji lagi MVP-nya. Iya, dan ini loh maksud gue harus ya di season 1 partnya Usopp itu kenceng. Kenceng, bener. Ketika dia melawan Chu, Iya. ketika dia melawan Kapten Kuro dan Kapten lain-lain Kuro. harusnya kenceng tapi Main kenceng. segitu doang. Sayang banget. Lagi Mungkin dia lebih mau menguatkan romance ke Kaya ya saat itu kita ya. nggak butuh romance. Iya, itu dia. One Piece nggak butuh romance. Jadi semoga season 2 diperbaiki dengan sangat bagus. Yes. Ya itu aja nakama, ini menarik banget. Gue berharap banget kedepannya One Piece bisa lebih gila lagi di Iya, chapter dan terbaru. Usopp ada karakter development. Mungkin Telekinesis itu bisa dikaitkan kalau dia dapat Raknir. Oke. Kan dia bisa terbang sendiri tuh. Iya. Dia pura-pura pakai jurus padahal enggak. Tapi lagi-lagi gue masih berstatement kalau Usopp punya Raknir, identitas dia sebagai sniper Agak menghilang. terhapus ya sedikit ya, agak ya. Oh, kalau digabung sama telekinesis tadi dia bakal terus bohong tuh. Ini Raknir bisa gue gerakin orang padahal Wah. bergerak sendiri. Gue lebih suka Usopp punya bubble gun yang itu.
Oh itu menarik yang banget. penghilang buah Gue iblis. tadi mikirnya itu Nami, tapi Nami udah punya ini ya. Iya. Elastak. Karena Terus Nami kan Usopp. digambarin ilustrasinya kan, udah megang itu. Dan yang megang itu tadinya si Lilith. Iya, iya. Kan jadi Nami nih masuk nih. Oh, ya Usopp paling banyak itunya peralatannya. Ragnar Kalau menurut malah kalian kayak gimana? terlalu keren. Nakama, apakah ada pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau gitu, sekian aja beda chapternya. Terima kasih buat para nakama yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, Sawer juga ya. Sawer juga jangan lupa. Dan buat nakama, kalau pengen datang ke One Piece Cafe, silakan datang aja. Terima kasih buat One Piece Cafe yang sudah menyediakan tempat ini buat kita. Semoga kita akan terus berlayar sampai Lafta ya. Amin. Jadi sekali lagi kalau kalian ingin punya teori atau apa yang penting-penting bisa langsung kirim teorinya. Yang pengen dibacain Ya. di Saweria. Betul. Karena kalau kita bacain yang di kolom komentar kita baca aja. Benar. Waktunya sempit, tapi semoga ada momen untuk satu episode untuk bahas komentar doang. Siap. Gitu. Ya udah kalau Siap. gitu terima kasih nakama, gue Reno Frianus. Gue Cancil. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye.